Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala man istahaq amma ba'du. Masih di Tanwirul Qulub halaman 417. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wa amma tanangumul mauta utawi anapun uliyeh ngrasa nikmate wong kang padha mati. Wa ta'dzibuhum lan ngrasa diazabe mauta iku fali wurudi dalika. Mongko krana tumekane berita tanaum lan takdzib berita-berita nganin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawattiron hale tumpuk tundung mutawatir atau diriwayatkan oleh banyak perawi pendengar dari baginda Nabi, kemudian oleh sahabat diperdengarkan oleh tabingin ke tabingihim sampai kepada penulis hadis. Tawatturon maknawiyan kelawan mutawatir kang bangsa maknawi. Makna mutawatir bangsa maknawi niki ingkang mutawatir maknanya. Dalam satu kasus contohnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendikaaken bahwa nalikan donga dengan mengangkat kedua tangannya. Niki ternyata ada 100 hadis yang menceritakan tentang mengangkat tangan tatkala berdoa, tapi lafalnya tidak sama, berbeda-beda, cuma maknanya sama. Begitu juga dengan kenikmatan dan azab di sisa kubur. Ini hadisnya mutawatir, tapi bukan mutawatir lafzi, tapi mutawatir maknawi. Banyak yang menceritakan walaupun berbeda-beda makna tapi tujuannya satu, kontennya satu. Faqad itafaqo, teman-teman sepakat sapa ahlus sunnah ahli hadis wal jamaah lan ahli jamaah ahlus sunnah wal jamaah yang menjadi panduan kita yang bersandar Quran, hadis, ijma qiyas. Uleh sepakat ngalanangi ni kubri wa ngadzabihi ing atase nikmate kuburan dan siksane kuburan yen anahu hakun, itu adalah nyata, bukan wak tapi hak. Yang hak ini yajib bukan wajib apa i'tiqaduhu, ngiyakinaken ngadzabuhu wa na'imuhu annahu hakun wa anna nangima wal adzaba lan temen satune kenikmatane kubur wal ngadzaba lan siksane kubur iku ngalaruh dirasakan oleh ruh wal jasadi juga jasad. Jadi siksaan di alam barzah ini bukan kepada ruh saja, tapi jasadnya juga merasakan. Cuma persentasenya berbeda. Kalau di dunia yang lebih banyak ini dirasakan oleh jasad, kemudian kalau di alam barzah yang dominan merasakan itu bukan jasadnya, tapi ruhnya. Maka banyak mayat-mayat jika memang kemudian digali posisinya ada yang masih utuh, ya banyak yang utuh, padahal mereka dulu adalah bajingan umpamanya, orang-orang jelek, karena yang dominan turuhnya. Kenapa jasad juga ikut merasakan kesakitan di alam barzah? Li'anna fi'lil maksiat wa tongat bihima, keranten ngelakoni maksiat lan ugi ngelakoni tongat iku bihima dengan jasad dan ruh. Jasad juga merasakan perbuatan yang dilakukan sakala ia taat ataupun maksiat, maka juga bertanggung jawab. Wa amanangimul anbiya'i uteanapun uliyeh ngrasa nikmate para nabi nang di fi kuburihim ing dalam kuburane para nabi alaihimus sholatu wassalam iku faqad qaddamna mongko teman-teman wis dinginaken sapa ingsun yen annahum temen satune para anbiya iku ahyaun fi kuburihim. Ahyaun wong kang padha urip-urip kabeh nang di fi kuburihim ing dalem pira-pira kuburane anbiya. Mereka adalah orang-orang syuhada.
Dan di dalam Al-Quran disebutkan, janganlah engkau mengira orang-orang yang mati syahid itu mereka mati. Bal ahyaun, mereka adalah hidup-hidup. Toriyuna turpang podo bunga-bunga kabeh, mereka bahagia di alam barzah. Yasiluna turhale podo bersilaturahmi kabeh. Wawarodalan tumeka fi hakil hadis ing dalam piro-piro hadis kang sahih. Apa sing tumeka anahum temen satune para anbiya iku yahujuna podo haji sapa anbiya. Mereka-mereka yang sudah di alam sana juga masih banyak yang melaksanakan haji. Mula kadang wonten tiyang kepanggih kalian tiyang ingkang sampun pejah. Loh, sudah meninggal kok haji? Ya memang Allah yang menghendaki. Waqad yukrimullahu bidzalika, lan teman-teman wis mulyaaken sapa Allah Gusti taala bidzalika kelawan silaturahmi berhaji ba'du ahli barzahi ing setengahe penduduk barzah. Mereka mendapatkan maziyah, diperkenankan. Wa ilam yahsul lakum bidzalika sawabun. Lan senajan ora hasil lahum kadue ahli kubur bidzalika kelawan silaturahmi dengan haji, apa sing ora berhasil sawabun ganjaran. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka ini bukan mencari pahala. Sebab pahala mereka sudah terputus, mereka sudah tidak produktif. Idza matabnu adama ing kotonga amalu ilamin, mereka sudah terputus amalnya kecuali 3 yang masih bisa mengalir. Mereka haji, mereka zikir, mereka membaca subhanallah, mereka itu tidak mendapatkan pahala. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Ya, olehnya tidak mendapatkan pahala lingkitong isawabi ngamalihim bil mauti, sebab keputus ganjaran amalnya mereka bil mauti kelawan kematian. Lakin inama yabqa ngamaluhum ngalaihim, angin sama sedina tetap apa ngamaluhum ngamale anbiya ngalaihim ngatasi anbiya litanamu supaya enak-enakan tong rasa nikmat sapa anbiya bidzikrillahi wa taatihi kama yatana'amu kaya oleh ngrasa nikmat bidzalika klan mengkono zikir taat sapa al malaikatu ahlul khairi fil jannah, para malaikat dan orang-orang baik di surga. Jadi mereka masih beramal sholat, masih membaca subhanallah, masih membaca yang lain-lain karena ini sebagai hobi. Ya hobinya mereka itu. Jadi kalau beribadah tak kalah di dunia juga dia tidak rampung-rampung karena nikmat, karena indah. Ini terbawa sampai kepada alam barzah. Li'ana dzikra wa ta'at, karena ketaatan dan zikir fidatihima ing dalam zate zikir atau esensinya zikir lan ta'at iku a'dhamu luwi agung nginda ahlihima menurut ahline zikir lan ta'at min jamingin nangimi ahli dunya nimbang sekabehane nikmat dunya waladati lan keenakane nikmat dunya. Karena hakikatnya orang yang sudah bisa berzikir, menikmati zikirnya, dizauk dirasakan, orang yang taat, ini akan lebih nikmat dibanding nikmatnya avansa, nikmatnya menikmati makanan yang ada. Ya katakanlah orang yang sedang gandrung menyebutkan namanya, disebutkan namanya di depannya, ini sudah masuk kepada hati. Menjadi kebanggaan yang luar biasa. Sehingga kadang-kadang dia menyebut namanya terus-menerus, Laila, Laila, ataupun yang lain. Ini adalah bagian-bagian kenapa menyebut. Karena menyebutnya itu merasakan nikmat. Mencintainya juga merasakan nikmat. Lebih nikmat dari apa yang dimiliki. Sampai semuanya yang dimiliki dikorbankan demi untuk cinta, demi untuk menyebut, demi untuk ketaatan kepada orang yang dicinta. Lah, wa hadisu idza mata ibnu adama ing qata amaluhu mimma istasnau Rasulullah. Adapun hadis tak kala manusia meninggal, anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 dari sesuatu yang diistisnakan oleh Rasulullah. Iku maknahu ing kita musawabil ngamal. Lah makna hadis niki maknanya mereka tidak terputus la finas fil amal jamingan. Mereka tidak terputus, tidak dilarang untuk beribadah, tidak orang yang telah meninggal. Tetap masih boleh. Yang terputus ini adalah pahalanya amal. Bukan esensi amal itu. Bukan keberadaan amal itu.
Jangan krono ngumpulaken bainal adilati antarane pira-pira dalil. Kama wa dzahirun, seperti apa keterangan yang telah jelas ngindaman tabakhkhara fis sunnah bagi orang-orang yang sudah memahami tentang hadis-hadis. Walam yahlib ngalaihi al hawa, lan orang lindih atau mengalahkan ngaleng atas seman apa al hawa, hawa nafsu. Angadallahu minhu bifadli, semoga kita terhindar dari nuruti hawa nafsu dengan anugerah Allah. Jadi mereka melakukan ibadah di alam barzah bukan karena nafsunya, tapi karena memang hatinya sudah ditundukkan mencintai Allah. Lawa amang adabul qabri li ba'dil mauta, utanapun siksaan kubur kepada sebagian wong kang padha mati kufakot ahbaro. Teman-teman wis aweh berita sapa Allah Gusti talangan ali Fir'auna. Aweh berita tentang cerita ali Fir'aun. Keluarga Fir'aun, ya Fir'aunnya sendiri. Faqala maka ngendika sapa Allah, annaru yu'raduna 'alaiha hudwa wa 'ashiya. Api yu'raduna den pentokaken apa api ngalih ngatasé nar huduan ing dalam waktu esuk wasian yu'raduna den pentokaken kabeh sapa ali Fir'aun ngalih ngatasé nar pagi slomot sore dibakar di dalam alam barzah. Kala ndika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laula an la tudafinu la tangautu Allah taala alais ayus mingakum min adabil qabri ma asmau diparil lamun ora yen to ora mendem sapa sira. Seandainya engkau tidak akan mengubur mayit, saya akan berdoa kepada Allah, ais mingakum ingin top aweh ngrungu sapa Allah kum ing sira min adabil qabri ma ing siksaan asmau kang krungu sapa isun. Seandainya tidak ada perbuatan engkau tidak diwajibkan untuk mendem mayit, aku akan berdoa kepada Allah agar kamu mendengar betapa dahsyatnya azab-azab yang mereka timpakan. Tapi karena kamu mempunyai kegiatan perbuatan yaitu memakamkan mayit, nanti kalau kamu dengar malah kamu takut. Makanya saya tidak berdoa untuk agar kamu bisa mendengarkan suara-suara azab di dalam kubur. Wa amma ardul a'malil ahyautana pun den pento akene pira-pira ngamale wong kang urip ngalal maut ing atase wong kang mati. Mereka melihat tayangan-tayangan amal-amal kehidupan keluarganya iku faqat qala mongko teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu'radu a'malukum ngalal mauta, den pentoaken ditayangkan apa a'malukum pira-pira ngamali ro kabeh ngalal maut ing atase wong kang padha mati-mati kabeh. Fa idza ra'au hasanan istabsaru wa in ra'au su'an faqalu Allah marji bihim. Takala amal yang dilihatnya ini adalah perbuatan yang baik, mereka bahagia. Tapi tak kala alam barzah di sana ditayangkan amal-amal jelek dari keluarganya, maka para penduduknya menangis dan berdoa, ya Allah, kembalikanlah, ya Allah, kembalikan kami kepada mereka, orang-orang yang hidup untuk saya beritahu. Ya Allah, berilah hidayah untuk mereka. Rawahu nyeritakan sapa Ibnu Mubarak wa amma ngilmuhum mutanapun ulia werueh wong kang padha mati bi ahwali ahli dunya kelawan tingkah lakune wong kang urip ana ing alam dunya khairil a'mali kang saliyane perbuatan baik waru yatihim lan uliyeh ningaline mengkono-mengkono wong kang padha mati lahum maring wong kang padha urip ahli dunya iku faqat qala bukan amalan yang berhubungan dengan maksiat dan tongat, tapi hanya sosial yang lain. Ini pun diperlihatkan, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, innal maita ya'rifu man yahmiluhu. Teman satu ne mayit iku ya'rifu ngerti sapa mayit, man ing sapa yahmiluhu kang mikul sapa man ing mayit, wa man yahsiluhu lan sapa sing ngadusi, wa man yudlihi lan sapa kang ngedunaken sapa man ing mayit nanti fi qabrihi ing dalam kuburan mayit. Mereka tahu semuanya. Jangan sampai adiknya, ayahnya, ibunya meninggal, kemudian dia kipat-kipat, nggak mau turun, nggak mau terjun. Kemudian karena takut belepot dan sebagainya. Mereka itu tahu sampai di mana anak-anak itu baktinya,
anak-anak itu ngrumatinya, anak-anak itu dan sebagainya lah. Anak-anak itu juga keten kepada orang tuanya. Ini sebagai bekal keyakinan kepada kita bahwa apapun yang terjadi kepada orang yang mati, mati bukan menutup diri dari dunia, tapi mereka lebih terbuka, cuma mereka sudah tidak bisa komunikasi dengan kita yang ada di dunia ini. Wallahu a'lam.